Sudah, Pak, sudah. Aparat kepolisian dibuat kalang kabut saat mengamankan bentrok antara perguruan silat PSHT dan Pagar Nusa di Desa Sukarejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam bentrokan ini, 1 orang pendekar tewas dan belasan orang harus dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas karena terluka. Untuk amankan situasi, polisi mengerahkan 342 personelnya ke lokasi. Selain korban jiwa, sejumlah rumah rusak dan 1 musola rusak akibat dirusak massa. PSHT termasuk Pagar Nusa sepakat melaksanakan konsolidasi ke dalam, mendinginkan suasana dan menyampaikan kepada seluruh warga terkait dengan permasalahan yang ada. Dan selanjutnya baik PSHT termasuk Pagar Nusa menyerahkan seluruhnya terkait dengan proses hukum yang ada. Pasca bentrokan, perguruan silat Pagar Nusa dan PSHT sepakat berdamai di Mapolsek Bangurejo. Sementara jasad korban sudah dikebumikan di TPU Desa Sukarejo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Tak hanya langka, minyak goreng bahkan dijual seharga Rp50.000 per 1,5 liter. Dipicu saling ejek, seorang siswi SMP di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara dianiaya temannya. Kasus COVID-19 melandai, kini umat Islam bisa kembali merapatkan shaf salat Jumat. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama seperti biasa akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, halo juga Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari Jakarta kerap menjadi lokasi peredaran narkotika. Kepolisian sektor Palmerah menggerebek Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan. Petugas kepolisian berhasil menangkap 5 pria. Berikut barang bukti 5 paket narkotika jenis sabu. Jajaran Polsek Palmerah menggerebek Kampung Boncos di kawasan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta. Saat mendatangi salah satu rumah, petugas mendapati sejumlah plastik pembungkus narkoba jenis sabu serta alat hisap. Selain itu, petugas juga membongkar bangunan semi permanen yang kerap dipakai pengguna untuk mengkonsumsi narkotika. Di sini petugas menemukan obat terlarang jenis tramadol dan sejumlah alat hisap sabu. Dalam penggerebekan ini, polisi amankan 5 pria yang diduga pengguna narkotika, serta sejumlah barang bukti sabu, timbangan elektrik, telepon genggam, kartu, dan buku rekening, serta alat hisap sabu. Dan alhamdulillah sudah kami amankan 5 orang pengguna ya, pengedar belum, mungkin nanti akan kami kembangkan lagi. Terkait juga ada 5 klip kantong plastik yang paketnya 150.000. Penggerebekan dilakukan untuk memberantas peredaran narkotika di Kampung Boncos yang kerap menjadi lokasi peredaran narkoba di ibu kota. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aparat gabungan membongkar bedeng yang menjadi tempat transaksi narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pembongkaran bangunan semi permanen itu dilakukan usai penggerebekan Kampung Bahari yang dikenal sebagai sentra transaksi narkoba. Aparat gabungan dibantu petugas PPSU membongkar lapak di Kampung Bahari, kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi membongkar bangunan semi permanen yang berada di sepanjang rel kereta api ini karena terindikasi sebagai lokasi transaksi narkoba. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, aparat juga membangun posko-posko pengamanan dengan pengawalan ketat dari personil polisi dan TNI. Pasca penindakan ya di Kampung Bahari, mulai kemarin kita sudah mulai melakukan pembongkaran
baik itu gubuk-gubuk liar yang ada di sepanjang rel dari Kampung Bahari ini. Kita dibantu dari Dinas Pemerintah Kota Wali Kota Jakarta Utara bersama-sama dengan Satpol PP untuk membongkar ya bangunan-bangunan liar tersebut. Penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat mendapat perlawanan warga. Kejar-kejaran antara aparat dan pengguna narkoba tak bisa dihindari. Pada penggerebekan kali ini, polisi menangkap puluhan pelaku yang belasan diantaranya adalah wanita. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anggota geng motor yang akan menyerang warga di Goa, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku hingga polisi harus mengeluarkan tembakan peringatan. Seorang remaja yang diduga anggota geng motor yang tertangkap ini menjadi bulan-bulanan warga Mangasa, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun sempat kesulitan mengevakuasi pelaku hingga harus melepas tembakan peringatan agar warga menjauh. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita 2 buah anak panah dan senjata tajam sebagai barang bukti. Sehari sebelum pelaku bersama komplotannya diduga menyerang warga menggunakan busuk hingga menyebabkan seorang warga terluka. Memang ini sebelumnya ada sempat penyerangan ya? Iya, sudah ada. Ya. Itu anak-anak di sini sedang mengantisipasi dari tadi malam sampai malam ini. Malam ini. Yang apakah ada korban, Pak? Ada korban dari pelaku. Satu. Iya. Hingga kini belum diketahui motif penyerangan anggota geng motor di pemukiman warga ini. Pelaku pun masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. 3 pemuda diringkus setelah merusak kantor polisi Kontukouna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ketiganya merusak markas polisi karena dipengaruhi minuman keras jenis arak. Ketiga pemuda ini tak berkutik saat diringkus jajaran Satreskrim Polres Muna di rumahnya di Desa Bahutara, Kontukouna, Muna, Sulawesi Tenggara. Ketiganya ditangkap karena merusak kantor polisi subsektor Kontukouna dan kabur selama 3 hari. Saat beraksi, ketiganya mengaku tengah dibawa pengaruh minuman keras jenis arak yang mereka konsumsi, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan perusakan. Mereka terduga ini ada 3 orang, di mana 2 terduga pelaku mencabut pagar kayu dari bangunan Polsub sektor Kontukouna, kemudian melakukan pengerusakan sasaran kaca jendela daripada bangunan Polsub sektor tersebut. Saat ini ketiga pelaku diamankan di ruang tahanan Mapolres Muna. Ketiganya diancam pasal 170 ayat 21 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Duel maut kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Jumat dini hari tadi. Akibatnya 1 orang tewas sementara 4 lainnya luka berat. 4 orang warga terluka parah akibat terlibat duel maut di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. 3 orang mendapatkan perawatan intensif, sementara 1 orang tewas. Warga yang tewas berasal dari Kecamatan Ujung Tanah, sementara warga yang menderita luka parah merupakan warga dari Kecamatan Talo. Dari hasil penyelidikan, polisi diketahui keempat warga ini terlibat saling bacok dengan tetangga dipicu dendam lama. Saat polisi tiba di lokasi, salah satu warga lain yang terlibat duel maut ini berhasil melarikan diri. Jam 22.30 terjadi perkelahian warga tetangga, sehingga dengan adanya perkelahian itu 1 MD, terus kemudian 3 yang sementara dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kini, polisi tengah mengejar 1 warga yang berhasil melarikan diri dan menghimpun keterangan dari sejumlah saksi. Polisi juga berjaga di lokasi untuk mencegah perkelahian lanjutan.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang kakek pelaku pelecehan seksual di Tasikmalaya, Jawa Barat diamuk warga di rumah kontrakannya. Beruntung pelaku segera dievakuasi dan dibawa ke Mapores untuk pemeriksaan. Inilah detik-detik saat pelaku pelecehan dan kekerasan seksual keluar dari rumah kontrakannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga yang sudah menunggu langsung memukuli pelaku. Beruntung pelaku berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan. Warga emosi karena korban yang masih berusia 5 tahun berulang kali dilecehkan oleh pelaku. Korban sering bermain ke rumah pelaku karena diiming-imingi uang jajan sebesar 2 hingga 10.000 rupiah. Menurut orang tua, korban berpamitan bermain namun hingga sore hari tidak pulang ke rumah. Setelah dicari, ternyata korban berada tak jauh dari rumah pelaku. Tak hanya itu, ayah korban melihat ada bekas gigitan di leher korban. Kepada polisi, pelaku mengaku korban sering ke rumahnya karena diberi uang. Keterangan dari pelaku yang sudah kita periksa, korban itu sudah 8 kali disodomi oleh pelaku dengan diimingi dikasih duit 5.000, 2.000, dan 10.000. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang kakek di Buleleng, Bali tewas mengenaskan di tangan anak kandungnya. Diduga pelaku tega membunuh korban lantaran korban tidak mau memindahkan kandang kucing miliknya. Peristiwa naas dialami Muhammad Slamet, warga Jalan Pulau Nias, Kelurahan Kampung Baru, Buleleng, Bali. Slamet tewas di tangan anak sulungnya, Iskak Jailani. Awalnya korban tidak menghiraukan permintaan pelaku untuk memindahkan kucing beserta kandangnya karena tidak dihiraukan oleh korban. Pelaku yang juga mengalami gangguan jiwa lantas marah dan memukul korban dengan menggunakan kayu. Korban pun mengalami luka di kepala dan lengan tangannya sehingga mengakibatkan korban meninggal di tempat. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat kabur. Polisi pun akhirnya berhasil menangkap pelaku tidak jauh dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Kota Singaraja. Ataupun permasalahan tentang masalah kucing dan sebagainya itu masih kita perdalam, jadi kita nanti akan periksa saksi-saksi. Jadi untuk lukanya, jadi kelihatan dari kita olah TKP ada di sekitar di bawah mulut, kemudian ada di kepala, jadi mungkin di sekitar ujung pun. Jadi itu aja yang kita bisa jelaskan. Terduga pelaku, di saat ini kita dalam waktu 45 menit kita bisa amankan, jadi kita amankan di seputaran pelabuhan. Jadi itu sementara. Diduga mengalami serangan, seorang pengemudi mobil tewas usai menabrak trotoar. Sang istri tak kuasa menahan tangis mengetahui suami meninggal. Kamis malam, seorang pengendara mobil tewas usai menabrak trotoar hingga pecah ban di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas kepolisian dari sektor Tanjung Duren dan Inafis Polres Jakarta Barat langsung melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Diketahui Agus Gunawan, warga Kelapa II Kebonjeruk ini tewas saat tengah bekerja. Mulanya korban melaju dari arah Tomang menuju Grogol, Jakarta Barat. Namun tiba-tiba korban hilang kendali saat mengendarai mobil. Diduga korban terkena serangan penyakit jantung. Akibatnya ban mobil pecah hingga menabrak trotoar dan korban ditemukan tewas. Dapat sewa telepon, ini kan dia kan gobok, ya kan dia dapat sewa nih bang, ya kan, dapat dia telepon angkat, tahu-tahu kamu di ini bang, jebret aja, lepas gitu, terus belum meninggal bang, di jalan gini duduk gitu, berhenti, nah kayak itu dia telepon bininya, baru lepas. Sang istri yang mengetahui suaminya meninggal dunia tak kuasa menahan tangis. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mengemudi ugal-ugalan pasca hujan deras, sebuah truk kontainer menabrak 2 truk dan 6 sepeda motor di Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan beruntun ini, 9 pengendara terluka. Kamera CCTV ini merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Terlihat truk berwarna putih yang kondisinya sudah rusak pada bagian belakang terus melaju kencang dan akhirnya menabrak truk lain di depannya. Kecelakaan bermula saat truk kontainer bermuatan kosmetik ini melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang. Tepat di depan Universitas Budi Waluyo, truk yang kehilang kendali menabrak truk lain bermuatan batu dan 2 pengendara sepeda motor. Bukannya berhenti, sopir truk tetap tancap gas dan kembali menabrak truk bermuatan pasir. Di lokasi kedua ini, truk kosmetik juga menabrak sebuah bengkel dan 4 pengendara motor lainnya. Ya tadi yang dilihat ada truk yang nyelonong gitulah dari sini. Truk apa itu? Truk yang mana? Truk yang ini, yang perkasa, ya. Truk kontainer. Ya nggak tahu blong atau apa, dia tabrak mobil-mobil depannya, pas kebetulan itu lampu merah. 500 meter di depannya, tepatnya di depan Universitas Undaris, itu terjadi TKP yang kedua. Jadi kendaraan ini menabrak truk kembali dan ada 4 sepeda motor yang ada di depannya. Total 9 kendaraan terlibat kecelakaan ini, sementara korban juga berjumlah 9 orang. 4 korban mengalami luka ringan, sementara 5 korban lainnya mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD Ungaran. Kini kasus kecelakaan dalam penyelidikan Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Panggung acara pernikahan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan ambruk. Sejumlah tamu undangan terluka. Sesaat lagi bersama rekan Pram Senjaya.